akan lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh Ustadz Dimas, Imam Masjid Telkom Lemak Tower. Pada Ustadz Dimas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofwan Ustadz Dimas atas bacaan ayat suci Al-Quran tadi yang alhamdulillah lumayan merdu dan menyentuh kalbu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, insya Allah kita akan dengarkan sambutan dari Ketua MPT Regional Jabodetabek, Bapak Zulfi Sandra Sakti atau lebih dikenal dengan nama panggung Pak Ijep Marpaung. Pak Ijep, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang kami hormati Pak Muhammad Salsabil selaku DVP Telkom Regional 2 ya, sekaligus juga pembina dari MTTG Regional Jabodetabek. Yang kami hormati Deputi EVP Infrastruktur Telkom Regional 2 Pak Heri. Yang kami hormati Deputi EVP Marketing Telkom Regional 2 Bu Vera. Juga hadir dari pimpinan dari non Telkom Regional 2 ya. Ada dari DWS Pak Hadi Prakosa selaku Deputi VP Managed Service beserta jajarannya, kemudian dari DSO Pak Darin Effendi, Deputi EGM CNOP DSO, serta semua senior leader di Telkom Regional 2, para GM, Deputi GM, Retail ya, OSM, SM, serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Tidak lupa kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ervin Bedu, SPD MPDI ya, telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya, karunia-Nya buat kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya istiqomah menjalankan risalah-risalahnya. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, respon para hadirin ya, yang saat ini sudah mencapai 224 peserta dengan undangan yang mungkin sifatnya sangat spontan gitu, dan alhamdulillah dihadiri oleh teman-teman semua. Nah, sesuai dengan judulnya ya dari acara kita, ada halal bihalal dan pelepasan jamaah haji tahun 2022 untuk Majelis Taklim Telkom Group Regional Jabodetabek. Tentu dari tema tadi kita punya dua kegiatan ya. Yang pertama adalah halal bihalal yang merupakan rangkaian kegiatan setelah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah pelepasan haji Telkom Group Regional Jabodetabek ya, yang alhamdulillah tahun ini kita bisa memberangkatkan lagi ya, yang sempat terhenti karena masa pandemi. Nah, untuk yang pertama terkait dengan halal bihalal ya, pada kesempatan ini untuk menyempurnakan dari ibadah kita yang sebelumnya kita lakukan bulan Ramadan, bulan Syawal ya, walaupun ini udah masuk keluar bulan berikutnya, tapi semangat kita untuk senantiasa membersihkan diri dengan memohon ampun kepada Allah ya, mungkin sudah kita lakukan banyak di bulan Ramadan, namun tidak akan sempurna kalau kita belum memaafkan satu sama lain. Tentu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh hadirin, kami mewakili dari pengurus MTTG Regional Jabodetabek, sekaligus juga atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf lahir batin ya jika ada kesalahan-kesalahan yang selama ini kami lakukan, dan kami pun juga insya Allah beserta pengurus saling memaafkan satu sama lain sebagai upaya kita untuk membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang ada. Itu agenda yang pertama ya, kita halal bihalal ya, mudah-mudahan dari acara ini berarti kita sudah saling memaafkan satu sama lain. Yang berikutnya adalah pelepasan haji. Kami mungkin laporkan kepada hadirin semua, khususnya kepada Pak Sabil ya selaku pembina kita, bahwa saat ini yang terdata gitu untuk berangkat haji tahun 2022 ini sebanyak
yang masuk dalam data kita sebanyak ada 13. Jadi ada 7 dari divisi Telkom Regional 2, yaitu dari 2 dari kantor divisi, 2 karyawan atau karyawati dari Bekasi, dan 3 dari Bogor. Kemudian ada 6 di non Telkom Regional 2. 3 dari DWS, 1 DSO, dan 2 dari Direktorat EPIS. Ya, kita ketahui bahwa MTTG Regional Jabodetabek tidak hanya di Telkom Regional 2 saja, tapi kita berusaha untuk menyatu dalam unit gabungan Telkom Group ya. Jadi yang berdomisili di wilayah Telkom area Jabodetabek. Nah, pelepasan haji ini perlu kami sampaikan merupakan wujud kegembiraan kita ya kepada saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan ya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Apalagi sebelumnya kita sudah sempat berhenti cukup lama ya, 2 tahun, dan sekarang kita alhamdulillah bisa memberangkatkan lagi. Kita turut bergembira ya, seakan-akan kita berada di Tanah Suci ya, karena kita semua sangat rindu untuk kembali lagi ke 2 kota suci ya, yaitu Mekah dan Madinah. Oleh karena itu kita perlu bersyukur ada saudara-saudara kita yang berangkat ya, dan kita mendoakan semoga ibadahnya dapat berjalan dengan lancar. Karena tidak semua orang bisa berangkat ya, apalagi sekarang pembatasan cukup ketat ya, di atas 65 tahun juga sudah nggak bisa berangkat. Alhamdulillah kita bisa memberangkatkan atau bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun di balik kenikmatan itu, yang perlu kita selalu syukuri, tentu bisa saja ada ujian-ujian yang akan kita hadapi selama kita melaksanakan ibadah di sana. Ya, oleh karena itu perlu bekal kesabaran secara total agar ibadahnya dapat berjalan dengan baik dan menjadi haji yang mabrur ya. Kita harapkan seperti itu ya, mudah-mudahan nanti ada dari Ustadz yang akan menyampaikan pentingnya kita rasa syukur kita ya, agar kita bisa mengoptimalkan potensi kita untuk memaksimalkan ibadah kita selama Tanah Suci, juga memperkuat kesabaran kita ya, karena cukup lama, mungkin lebih dari 20 hari mungkin yang kalau yang haji plus ya di sana, dan banyak cobaan-cobaan yang semoga menjadi pengingat kita agar kita senantiasa bersabar, berharap agar ibadah kita bisa sempurna gitu ya. Jangan sampai sudah selesai di Arafah, kita mungkin sudah dihapuskan dosa-dosanya, namun karena situasi yang mungkin kurang kesabaran dari kita, sehingga ibadah ataupun pahala-pahala kita menjadi berkurang, sehingga tidak menyempurnakan dari ibadah haji kita. Mudah-mudahan ya, kita doakan yang berangkat ini bisa diberikan kekuatan, syukur, kekuatan kesabaran, agar bisa menjadi haji yang mabrur. Kami mau nitip doa juga ya, agar kami semua bisa pergi juga ke Tanah Suci. Mohon doanya juga untuk Telkom kita tercinta ya, agar senantiasa bisa terus tumbuh, sustain, memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memajukan bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia ya. Ini kolaborasi MTTG Regional Jabodetabek ya, disupport dengan sekretariat dari Telkom Regional 2. Mas Ari terima kasih, dan tim ya, pada Bu Devi yang kita senantiasa berkolaborasi walaupun tidak spesifik ke Telkom Regional, tapi dengan keikhlasannya untuk membantu acara ini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Begitu juga untuk yang hadir, makasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya buat kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah baik, kita semua sudah saling memaafkan satu sama lain dan juga terus memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik.
sesuai acara pelepasan jemaah haji tahun 2022, mari kita lihat siapa saja yang beruntung dan berbahagia akan diberangkatkan tahun ini. Kepada Pak Karno, mohon ditampilkan list nama-nama calon jemaah haji kita. Baik, insya Allah sudah terlihat di sini. Alhamdulillah adalah list-list jamaah haji Telkom Group yang akan diberangkatkan dalam tahun 2022. Dari Regional 2 ada Bapak Muhammad Salsabil, VP Telkom Regional 2, kemudian diikuti oleh Bapak Rizka Mukhtar dari Witel Bekasi, kemudian ada Bapak Nur Ilham Nurdin, VP Infrastruktur Tirek 2, kemudian ada Bapak Agus Rohman dari Witel Jakarta, Witel Bogor, kemudian ada Bu Hesti Wijayanti dari Witel Bogor, ada Bu Jinten dari Witel Bekasi, dan Bu Rini Wahyuni dari Witel Bogor. Baik, kita lanjutkan ke jemaah non-track 2. Kita ada Bapak Hadi Prakosa dari Divisi Wholesale Service, kemudian ada Bapak Fauzanul Fadil dari Divisi Wholesale Service, Ibu Sri Akhadah dari Wholesale Service, Bu Indriati Hasibuan dari Divisi Service Operation, Bapak Dahrin Effendi dari Divisi Service Operation, dan Bapak Felisa Heru dari Divisi Enterprise Business. Baik, itulah tadi list-list jemaah haji tahun 2022 kita yang insya Allah akan diberangkatkan. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan rukun dan rangkaian ibadah haji tahun 2022. Semoga meraih haji yang mabrur dan kembali selamat ke tanah air. Baik, selanjutnya kita mempersilahkan Bapak Muhammad Salsabil selaku pembina MTTG Regional Jabotabek untuk memberikan sambutan sekaligus pelepasan terhadap jemaah haji kita. Pada Bapak Muhammad Salsabil kami persilahkan. Terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Ervin Bedu, SPDI dan MPDI, yang nanti akan memberikan materi ya. Kemudian rekan saya Om Ijeb, Ketua MTTG Telkom Jabodetabek, Banten. Kemudian para senior leader, di sini tadi ada Om Heri, Deputi Infrastruktur Tirek 2. Kemudian ada juga Mas Hadi dan Pak Dahrin ya, Deputi DSO dan DWS. Kemudian beberapa senior leader yang hadir di sini, para GM maupun Deputi Witel Tirek 2, maupun dari DWS dan DSO. Kemudian Sekar kalau ada, kemudian calon jemaah haji yang akan berangkat, ada 13 orang tadi disampaikan, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan banggakan. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka halal bihalal dan pelepasan jemaah haji tahun 2022 yang berada di lingkungan MTTG Telkom Jakarta, Jabodetabek, Banten. Dengan tema syukur dan sabar, solusi hidup bahagia dan bekal meraih haji mabrur. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Om Ijeb ya, Mas Ijeb, terkait acara ini bahwa walaupun sudah agak jauh dari 1 Syawal, tapi nggak ada salahnya saya mewakili seluruh rekan Telkom Regional 2 menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima, ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita akan melepas jemaah haji Telkom di Jabodetabek, MTTG ya, yang tadi jumlahnya ada 13 orang karyawan, termasuk saya sendiri. Yang pertama tentunya kita patut panjatkan puji dan syukur bagi para calon jemaah haji ini, karena
sudah hampir 2 tahun ya pelaksanaan ibadah haji ini tertunda, dan tadi sudah diingatkan juga oleh Mas Ijep, yang pasti pelaksanaan tahun ini itu pasti penuh dengan euforia, sehingga perlu kesabaran, perlu ditingkatkan gitu. Kebayang gitu seperti kemarin gitu ya, mudik tidak diperkenankan selama 2 tahun, begitu dilakukan mudik, euforianya luar biasa. Nah, kondisi seperti ini mungkin sama nanti di pelaksanaan ibadah haji, sehingga tadi benar yang disampaikan Om Ijep, kesabarannya harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, tentunya saya titip pesan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji nanti untuk bisa atensi kepada 3 hal gitu. Yang pertama tentunya persiapan. Persiapan tidak hanya persiapan jasmani, pasti juga persiapan rohani. Karena tadi persiapan jasmani dan rohani kali ini barangkali agak perlu ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini adalah tahun euforia. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaannya nanti, tolong juga nitip ke teman-teman yang akan berangkat, termasuk saya sendiri ya. Yang pertama pasti taati peraturan dan prokes agar tetap dilaksanakan dan diikuti. Selalu jaga kesehatan, selalu juga jaga keselamatan, dan lakukan ibadah dengan khusyuk. Karena sekali lagi, ibadah haji tahun ini itu pasti akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kami berharap para calon jemaah haji nanti dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dan apa yang dicita-citakan dan diharapkan untuk menjadi haji yang mabrur dapat diperoleh. Sekali lagi rekan-rekan, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak sekedar pelaksanaan fisik, tapi juga rohani, sehingga banyak hal yang mestinya dapat kita peroleh dari pelaksanaan ibadah ini. Ibadah ini kalau kita lihat itu merupakan ibadah puncak gitu dari kita umat Islam yang penuh dengan perjalanan kerohanian gitu ya, sehingga kita harus melakukannya dengan khusyuk agar kita memperoleh apa yang memang menjadi tujuan dari ibadah haji ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama lepas gitu calon jemaah haji Telkom di MTTG Jabodetabek, dan kita doakan semoga dapat berjalan dengan lancar, melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, selalu sehat, dan kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan itu para jemaah haji dari Regional 2 telah resmi dilepas. Ini saya kirim nanti dilampirkan di ini ya. Itu terima kasih. Insya Allah dari MTTG Regional 2 juga akan mengirimkan souvenir ke alamat rumah masing-masing para calon jemaah haji. Semoga souvenir akan menjadi bermanfaat ya untuk para jemaah. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sedikit sambutan dari wakil calon jemaah haji kita, Bapak Hadi Prakosa, Deputi VP Manager Service Divisi Wholesale Service. Baik, pada Bapak Hadi Prakosa kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ardi. Yang saya hormati pertama Pak Muhammad Salsabil selaku pembina MTTG Regional Jabodetabek, sekaligus EVP Regional 2 Jabodetabek, dan sekaligus lagi juga bagian dari calon jemaah haji. Kemudian yang kedua, yang saya hormati Pak Jufri Sandra Sakti atau Bang Ijep. Dan yang ketiga, rekan saya, Deputi Infra, Mas Heri,
dan Deputi EVP Marketing Univera. Kemudian juga yang saya hormati juga Ustadz Muhammad Ervin Bedu, dan seluruh rekan-rekan senior leader yang hadir di acara Halal Bihalal dan pelepasan jamaah haji tahun 2022. Pertama, saya mengucapkan rasa terima kasih dan syukur. Alhamdulillah, saya mewakili seluruh calon jemaah haji dari Regional 2 Jabotabek. Kesempatan ini kesempatan yang menurut saya sangat langka, dan ini menjadi bagian dari syukur kami untuk bisa menjalankan ibadah haji di tahun 2022. Mungkin seperti disampaikan oleh Pak Sabil tadi bahwa sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan atau menjalankan pelaksanaan ibadah haji, dan ini adalah tahun pertama setelah pandemi kita menjalankan ibadah haji. Gitu. Ini tentunya nanti banyak tantangan-tantangan yang perlu menguji kesabaran kita. Ini bagian dari bagaimana kita mempersiapkan diri secara rohani maupun secara fisik. Rekan-rekan semua, kita juga harus membekali diri kita dengan rasa ikhlas dan syukur, sehingga perjalanan ibadah haji ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, mewakili rekan-rekan jemaah haji tahun 2022 yang ada 13 orang, gitu ya, termasuk saya. Mohon doa restu dari seluruh rekan-rekan semua untuk mendoakan kelancaran kita dalam menjalankan ibadah haji, yang semoga kita bisa menjalankan ibadah haji secara baik, secara lancar, khusyuk, dan mabrur, serta kembali dalam kondisi yang sehat walafiat ke tanah air. Tak lupa juga dalam kesempatan ini, yang kebetulan juga bersamaan dengan kesempatan halal bihalal, tadi disampaikan Bang Ijeb, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk saling bermaaf-maafan. Kami dari calon jemaah haji juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh rekan-rekan semua apabila dalam perjalanan selama ini kita ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang berkenan di rekan-rekan semua. Mohon dimaafkan, sehingga ini menjadi bekal kita juga dalam melaksanakan nanti ibadah haji dengan lancar dan baik. Selanjutnya yang terakhir, mohon sekali lagi doa dan restu rekan-rekan semua untuk kita dapat menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan khusyuk dan lancar dalam ibadah kita, kemudian menjadi haji yang mabrur, dan insya Allah kembali ke tanah air ini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari kami sebagai wakil dari jemaah calon haji tahun 2022. Terima kasih atas perhatian dan support dari rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadi Prakosa karena sudah mewakili calon jemaah haji tahun 2022 ini atas ucapan sambutannya. Insya Allah kami di sini turut berbahagia, turut mendoakan kelancaran ibadah dan keselamatan pergi dan pulang kembali ke tanah suci untuk para calon jemaah haji tahun 2022. Baik,
Selanjutnya, untuk menambahkan manfaat dalam acara pada pagi ini, kami mengundang Ustadz Ervin Bedu untuk memberikan pembekalan materi. Untuk sedikit perkenalan ya, Ustadz Ervin Bedu ini luar biasa. Track record-nya untuk pendidikan formal saya sudah banyak. Ada S1 Universitas Prima Sengkang, ada S2 dari Universitas Prof. Dr. Hamka, kemudian ada S2 lagi dari Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang, kemudian ada terakhir S3 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta, jurusan Tafsir Quran dan Konsentrasi Pendidikan Berbaca Al-Quran. Kemudian untuk pengalaman dakwahnya, alhamdulillah pernah mengisi program Cahaya Hati di ANTV tahun 2016 ya, Ustaz ya. Kemudian beliau juga sempat jadi pengisi program Assalamualaikum Nusantara di TV One dan masih sampai sekarang ya, masih aktif. Kemudian juga ada program Cahaya Hati Indonesia di Ainus TV. Kemudian juga beliau aktif di Mubalik Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang sejak tahun 2002. Aktif bersafari dakwah di berbagai daerah di Indonesia, safari dakwah juga ya di Malaysia, Thailand Selatan, dan Singapura tahun 2017 dan 2018. Baik, kepada Ustadz Ervin Bedu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ijep Marpaung selaku Ketua MTTG Regional Jabotabek, dan juga kepada Bapak Muhammad Salsabil selaku EVP Telkom Regional 2, dan juga sekaligus pembina MTTK Regional Jabotabek, dan juga sekaligus insya Allah calon jamaah haji yang kita doakan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur beserta para rombongan. Amin. Juga Amin. pertama kita hormati para senior leader yang hadir, dan juga kepada ketua panitia pelaksana, dan juga kepada Ustaz Dimas yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, MC, dan juga terkhusus Bapak Soekarno yang telah menghubungi saya untuk mengisi acara pada hari ini, dan seluruh calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, dan juga kepada Bapak Ibu yang mohon maaf mengurangi rasa hormat saya, semuanya insya Allah kita muliakan dan kita hormati. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang berbahagia di mana kita mengadakan halal bihalal. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ijep Marpaung bahwa meskipun ini udah kelewat dari bulan Syawal, tapi itu bukan menjadi penghalang buat kita untuk bersilaturahim, bukan menjadi penghalang buat kita untuk saling bermaaf-maafan. Tiada laut yang tak berombak, tiada gunung yang tak berbatu, begitu pula tiada manusia yang tak punya salah. Kalaulah kita punya salah, orang lain punya salah, kita saling maaf-maafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senang rasanya kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan yang lalu, di mana beberapa tahun terakhir ini kita dibatasi dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Namun alhamdulillah Ramadan kali ini kita lebih lebih bebas daripada yang biasanya, lebih longgar daripada yang biasanya. Mudah-mudahan itu menjadi spirit buat kita. Akan tapi
bagi hamba-hamba Allah yang sebetul-betulnya, sebenar-benarnya hamba, bagi mereka tidak mampu lagi membedakan mana Ramadan, mana bukan bulan suci Ramadan. Bagi mereka sama saja. Mereka senantiasa ingin mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ada orang kalau Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Ibadahnya kuat, baca Al-Qur'annya Masya Allah. Tapi begitu lepas Ramadan, semua ditinggalkan. Tapi sebenar-benarnya hamba, bagi mereka tidak mampu membedakan mana Ramadan, mana bukan bulan suci Ramadan, baginya sama saja. Kedua, terkait dengan halal bihalal, kita saling memaafkan dengan kawan kita, dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan siapapun itu, kita saling memaafkan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, bila mana ada di antara kita yang mungkin ada hilaf, ada salah, kita memaafkan. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada perintah minta maaf, yang ada adalah perintah memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Dalam Al-Quran perintah adalah memberi maaf, karena memang memberi maaf itu sesuatu yang memang agak berat. Memaafkan seseorang itu agak berat, makanya pahalanya lebih besar dan dianjurkan di dalam Al-Quran. Wal 'afina 'anil nas. Dalam Al-Quran tidak ada perintah minta maaf, yang ada adalah perintah memberi maaf. Ada seorang yang kemudian di hari kemudian ingin masuk surga, akan tetapi datanglah kawannya. Ya Allah, ini adalah kawan saya yang waktu di dunia menzolimi saya, yang waktu di dunia memfitnah saya, yang waktu di dunia menyakiti saya. Hari ini adalah hari peradilan, di mana manusia diadili seadil-adilnya. Oleh karena itu saya menuntut saudara ini agar supaya ia membayar apa yang telah ia lakukan di dunia. Kesalahannya itu agar dia bayar. Maka begitu kemudian orang itu lihat ke depan, di situ ada pintu surga. Surga, dilihatlah dalam surga ada apa? Dalam surga ada berbagai macam kenikmatan. Ada makanan-makanan yang lezat, kenikmatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kata orang itu, ya Allah, untuk siapa surga itu? Kata Allah, surga itu adalah untuk orang yang mampu menebus bayarannya. Apakah termasuk saya, ya Allah? Kata Allah, termasuk kamu. Bagaimana caranya? Ketika kamu mampu memaafkan saudaramu yang pernah bersalah kepadamu, maka surga layak bagimu. Maka kata orang itu, ya Allah, aku ampuni dosa saudara saya, dan aku ingin mendapatkan surga itu. Maka kata Allah, berjalanlah ke surga, tapi ingat, jangan engkau berjalan sendirian, rangkullah saudaramu, rangkullah kawanmu, berjalanlah masuk ke dalam surga secara bersamaan. Itulah indahnya saling memaafkan, Bapak Ibu. Makanya melalui kegiatan ini, halal bihalal ini, kita saling memaafkan dengan kawan kita, dengan rekan kerja kita, dengan siapapun itu, kita saling memaafkan. Kemudian telah berlalu bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu mungkin alhamdulillah yang sudah puasa Syawal 6 hari. Alhamdulillah, siapa yang puasa Syawal 6 hari setelah puasa Ramadan, maka dia bagaikan berpuasa 1 bulan penuh, 1 tahun penuh. Tapi ya itu amalan di bulan Syawal. Ini sedikit juga saya sampaikan, mumpung ada kesempatan kita bersua, berjumpa. Sebetulnya di bulan Syawal itu selain puasa ada juga sholat khusyuk atau sholat khusus di bulan Syawal. Itu namanya sholat utaka. Sholat utaka itu mungkin jarang didengar dan jarang dilakukan orang. Padahal sholat utaka itu sholat khusus di bulan Syawal. Begitu masuk Syawal sampai berakhir Syawal, nah itu Masya Allah, faedahnya luar biasa. Fadilahnya Masya Allah. Ada yang punya penyakit, Insya Allah Allah berikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya. Yang punya utang piutang yang belum terbayar, Insya Allah akan dimudahkan untuk membayar utangnya. Dan apalagi yang ingin merantau misalnya, atau yang ingin punya pekerjaan, itu namanya sholat sunnah utama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan juga kepada calon jamaah haji yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat, kami doakan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tolong saling ingat mengingatkan, karena semalam ada peristiwa jamaah kita ini ada yang tertinggal di Madinah karena mungkin kelupaan atau gimana, dia masukkan paspornya ke dalam bagasi, akhirnya itulah qadarullah, mungkin Allah menginginkan dia lama-lama tinggal di tanah suci. Tapi kepada para jemaah haji saling ingat mengingatkan, saling ingatkan satu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah syukur dan sabar. Nah, syukur dan sabar ini memang dia bagaikan dua sayap kehidupan. Dua sayap kehidupan, sayap kanan dan sayap kiri. Itu nggak bisa dipisah. Orang yang bersyukur itu ibaratnya sayap kanan. Yang sabar itu ibaratnya sayap kiri. Kalau kita tidak punya sayap ini, kita nggak bisa terbang kemana-mana. Ataukah misalkan salah satu di antara sayap ini yang lemah, sayap kanan lemah juga, pincang juga, nggak bisa terbang juga. Makanya ada orang yang pandai bersyukur tapi nggak pandai bersabar, ya nggak bisa juga. Ada yang bisa bersabar, nggak bisa bersyukur, nggak bisa juga. Ini dua sayap kehidupan harus berbarengan. Seseorang harus mampu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Terkhusus kepada para calon jemaah haji, ini Masya Allah, ini suatu kesyukuran yang luar biasa. Nggak semua di antara kita ini menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Para calon jemaah haji ini merupakan hamba-hamba spesial yang menjadi pilihan Allah untuk berangkat tanah suci pada tahun ini. Ada orang yang mungkin daftarnya bareng, di tahun yang sama, tapi tidak diberikan kesempatan, belum diberikan kesempatan oleh Allah. Mungkin karena sebelum berangkat haji dia dipanggil oleh Allah. Ada juga yang mungkin karena peraturan sekarang, kalau misalnya 70 tahun umurnya ya nggak bisa juga meskipun daftarnya bareng. Jadi kepada calon jamaah haji ini suatu kesyukuran yang luar biasa. Makanya tadi kata Pak Sabir, nah ini merupakan tahun kuliah. Karena beberapa tahun yang lalu itu sempat tidak ada pemberangkatan. Namun meskipun demikian, ini sesuatu hal yang mesti kita syukuri. Apa sih itu syukur? Syukur itu dalam definisinya sebetulnya syukur itu adalah pujian. Tapi pujian dalam Al-Quran itu ada 4. Pertama, pujian itu namanya tamadda. Tamadda itu memuji lisannya, tapi hatinya tidak memuji. Jadi tidak sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya. Pak Ibu cantik banget. Itu lisannya, tapi nggak tahu hatinya gimana. Itu tamadda namanya, itu pujian juga, tapi tidak sesuai apa yang diucapkan lisan dengan apa yang ada dalam hati. Yang pertama. Yang kedua, tahmid. Nah, kalau tahmid, itu sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu namanya tahmid. Apa yang kita ucapkan, pujian yang kita ucapkan sesuai dengan hati kita, itu namanya tahmid. Yang ketiga, syukur. Syukur itu sendiri. Kalau syukur, apa yang kita ucapkan, lisan kita, apa yang diucapkan lisan kita sesuai dengan hati kita, dibenarkan oleh hati kita. Dan juga disertai dengan action, ada gerakan, ada action. Jadi kalau misalkan ada orang naik jabatan, haji, ada orang yang diberi kenikmatan, kemudian dia melakukan sebuah action, misalnya Bapak Ibu naik jabatan nih misalnya, alhamdulillah, tapi tidak sekedar diucapkan dengan alhamdulillah, harus ada action. Misalkan kawan-kawan, ayo kita makan siang, nanti saya traktir misalnya. Nah, karena dia ada action, ada sebuah gerakan, bukan sekedar lisan
Kalau cuma alhamdulillah itu tahmid namanya, belum syukur. Kalau syukur mesti ada gerakan. Misalnya traktir kawan-kawan nih, ayo makan siang bareng-bareng. Nah, ini salah satu bentuk kesyukuran. Makanya kan biasa kan kita ada acara syukuran, tasyakuran di rumah misalnya. Makan orang. Itu salah satu bentuk kesyukuran. Ada action, bukan hanya di lisan saja. Jadi syukur itu, misalkan nanti Sabil sama kawan-kawan ini, anggota ini pulang dari Tanah Suci bawa oleh-oleh, itu syukur itu. Itu salah satu bentuk kesyukuran. Ini Pak Sabil pulang, datang bawa oleh-oleh buat teman-teman di kantor. Itu insya Allah itu salah satu bentuk kesyukuran itu. Tapi yang lebih tinggi daripada syukur, kalau syukur tadi itu kan mensyukuri nikmat Allah. Apa yang Allah berikan itu kita syukuri. Ada yang lebih tinggi daripada syukur, yaitu syakur. Kalau syakur menerima dengan ridha apapun pemberian Allah. Bahkan kalau sampai pada tingkat syakur, jangankan nikmat, musibah pun disyukuri. Penyakit pun disyukuri kalau sudah sampai pada tingkat syakur. Kenapa ia mensyukuri musibah? Karena dia yakin bahwa sesuatu yang datang dari Allah pasti mengandung kebaikan. Ujian itu mengandung hikmah. Setiap musibah itu ada hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Maka dia mensyukuri apapun yang Allah berikan. Dia tidak mampu lagi membedakan kesenangan dan kesedihan, baginya sama saja. Dia ridha dengan apa yang Allah berikan. Dan puncak ibadah itu sendiri adalah ridha. Jadi puncak ibadah itu bukan sholat, bukan puasa, tapi puncak ibadah tertinggi ialah ketika mampu ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada para calon jemaah haji yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat, ini harus banyak-banyak bersyukur, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, disertai dengan mengamalkan atau menggunakan nikmat-nikmat itu kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sayap kanan. Sayap kanan itu syukur. Nah, sayap kiri itu adalah sabar. Jadi harus seimbang ini antara sayap kiri dengan sayap kanan. Kalau sayap kiri itu sendiri adalah sabar itu sendiri. Sabar itu dalam Al-Quran itu juga terbagi 3. Yang pertama sabir. Sabir, yang kedua musabir, yang ketiga sabur. Sabir itu misalkan saya maafkan kesalahannya, tapi tidak bisa melupakan. Saya memaafkan iya, melupakan tidak. Yang biasa melupakan enggak. Namanya kan iya, tapi melupakan tidak. Sabir. Yang kedua, musabir. Sabir itu memaafkan dan juga melupakan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu sabur. Nah, sabur ini yang salah satu Asmaul Husna. As-sabur. As-sabur itu ialah memang lupa kalau sesuatu kesalahan orang lain kepadanya pernah terjadi. Jadi begitu ketemu dengan orang itu seolah-olah nggak ada yang pernah terjadi sama sekali. Jadi selalu beranggap baik, selalu berhusnuzon terhadap orang lain karena dia memang lupa bahwa orang itu pernah berbuat salah. Jadi simpel aja sih kehidupan ini Bapak Ibu, sabar dan syukur. Amalan Nabi Sulaiman itu syukur, amalan Nabi Ayub itu sabar. Dua-duanya dipuji oleh Allah, dua-duanya menjadi nabi dan rasul Allah. Amalan Nabi Sulaiman adalah syukur, makanya ditambahkan nikmatnya terus menerus. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Makanya Nabi Ibrahim ditambah terus nikmatnya. Kenapa? Karena bersyukur.
Insya Allah kalau kita mensyukuri pemberangkatan haji, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa berangkat ke Tanah Suci kembali. Amin. Dan juga amalan Nabi Ayub, yaitu sabar. Nabi Ayub ditempa dengan berbagai macam ujian, musibah, bertubi-tubi, sabar. Makanya dalam pelaksanaan ibadah haji, sebagai bekal untuk mendapatkan haji yang mabrur, ini harus kita miliki, syukur dan sabar. Gak bisa ibadah haji, Pak, kalau nggak sabar nggak bisa. Nggak bisa. Semua ibadah itu mesti sabar. Puasa misalnya, nggak bisa orang puasa kalau nggak sabar. Nggak bisa orang sholat kalau nggak sabar, apalagi haji. Itu mesti sabar, ya. Sabar. Begitu misalkan Bapak Ibu berangkat, sabar ngantri di imigrasi. Begitu nyampe di sana, sabar. Sampai di hotel, sabar. Menunggu pembagian kunci kamar, misalnya harus sabar. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Sabar. Apalagi misalkan sekamar nih. Ini kadang-kadang jadi problem jamaah juga. Misalkan sekamar, ada yang suka dingin, ada yang nggak suka dingin. Ada yang suka pakai AC, ada yang nggak suka pakai AC. Nah, ini masalah juga. Giliran yang suka pakai AC, bangun, nyalain AC. Giliran yang nggak suka pakai AC, bangun, dimatiin. Jadi matiin, nyala sampai subuh. Ini problem juga. Itu butuh kesabaran. Karena al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Jangan rafathah, jangan berkata-kata kotor. Jangan berkata-kata keji, jangan berkata-kata yang tidak baik, ya. Wala fusuka, jangan kerusakan. Ada hewan jangan dikejar, jangan dibunuh. Wala jidala fil hajj. Jadi banyak larangan-larangan orang berhaji. Dan itu harus butuh kesabaran. Apalagi kalau misalkan sudah berihram. Kalau sudah berihram, itu makanya namanya sudah muhrim. Jadi orang sudah berihram namanya muhrim. Ini kadang-kadang orang bolak-balik. Muhrim, mahram. Kalau muhrim, orang yang sudah berihram, niat haji atau umrah pakai pakaian ihram, itu namanya muhrim. Orang sudah berihram. Kalau mahram, misalkan dengan saudara, itu mahram namanya. Mahram. Kalau muhrim, orang yang sudah pakai ihram. Kalau sudah pakai ihram, maka haram melakukan sesuatu yang dilarang dalam berumrah atau berhaji. Misalkan sama dengan sholat. Kalau kita sudah takbiratul ihram, takbir ihram, maka haram melakukan sesuatu yang tadinya makan itu halal menjadi haram. Yang tadinya ngomong-ngobrol halal menjadi haram. Karena sudah takbiratul ihram, sama dengan berihram. Yang tadinya mungkin ada sesuatu yang halal, tapi karena kita posisinya muhrim, sudah berihram, maka menjadi haram. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Utamanya yang suami istri. Yang suami istri, jangan nyampe ke tanah suci, sana saling berdebat, marah, jangan. Ini kalau yang mau berangkat sama suami istri, kalau mau marahan aja sekarang. Jangan nanti di sana baru marahan. Harus ditahan, harus sabar. Makanya kuncinya itu syukur dan sabar. Itu yang tidak semestinya dikatakan. Misalkan sampai di sana, karena ya namanya tanah suci, Bapak Ibu, kita nggak boleh sembarang ngomong. Ada jamaah kemarin kita bawa, dia bilang gini, maaf ya, ini sebuah peringatan. Ini gini, saya udah berulang kali, tahulah jalan kemana-mana, nggak usah didamping. Begitu masuk Masjidil Haram, sampai pagi nggak tahu jalan keluar. Di lisan ditahan. Makanan nggak enak, nggak usah diungkapkan, diam aja.
Apalagi nanti yang sudah berihram, sudah berangkat, perbanyak aja sholawat. Kenapa? Kita berada di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dekat dengan jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kalau ada yang ajak ngobrol, ajak ngobrol, apalagi ajak ngegosip, udah labbaik Allahumma labbaik. Ibu mau belanja di mana, Bu? Labbaik Allahumma labbaik. Ya, harus banyak-banyak talbiyah, banyak-banyak berzikir, ya, banyak-banyak berzikir dan ikuti pembimbing Bapak Ibu. Ikuti pembimbing. Dan ada bimbing ketika tawaf misalnya, doanya apa. Sebenarnya dalam ibadah haji ada sih doa-doa yang apa namanya yang wajib. Apa yang ada dalam hati itu misalkan tawaf yang dihafal cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu aja yang dibaca enggak masalah, enggak apa-apa. Bahkan itu sunnah kalau sudah sampai di Maning menuju ke Hajar Aswad itu sunnah. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabb. Dan juga nanti tawafnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu minta, itulah yang didoakan saat tawaf, saat muntazam, saat dekat dengan Hajar Aswad, saat di Makam Ibrahim, saat di Raudhah, apa problem, apa masalah yang kita hadapi, itu yang kita doakan. Intinya perbanyak rasa syukur diungkapkan dengan cara selain tadi dengan lisan, dengan hati, juga dengan action. Makanya kalau misal bantu orang, ada orang kesusahan, angkat kopernya, bantu. Itu aksi, itu action. Itu salah satu bentuk syukur, itu harus ada action, bantu dia. Ada orang yang mungkin nggak tahu arah jalan pulang, ada orang yang tersesat, Bapak Ibu tahu, bantu. Itu salah satu bentuk rasa syukur, memudahkan orang lain. Itu pun sabar, apapun yang kita sabar. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah para calon jamaah haji dari Telkom Group insyaallah mendapatkan haji yang mabrur. Apa sih tanda-tanda haji yang mabrur? Mabrur itu al-birru, kebaikan. Jadi ketika seseorang pulang dari tanah suci, kebaikannya senantiasa bertambah, itu ciri-ciri haji yang mabrur. Yang dulu mungkin orangnya jarang menyapa orang, begitu pulang dari haji, itu ketemu, Assalamualaikum. Masya Allah. Ada kebaikan yang bertambah setelah pulang dari haji. Itu salah satu tanda-tanda haji mabrur. Yang dulu jarang-jarang traktir teman, sekarang setiap hari, setiap minggu. Hadir misalnya, contoh. Ada kebaikan yang senantiasa bertambah. Yang dulu jarang sholat berjamaah, begitu pulang dari haji, Masya Allah, 5 waktu. Masya Allah, itu salah satu ciri-ciri haji yang mabrur ketika kebaikan itu bertambah, ada perubahan sebelum dan sesudah haji. Ibaratnya gini perumpamaannya, begitu mau berangkat, ibaratnya dia padi, pulangnya jadi beras. Jadi di pabriknya di sana, di pabriknya di tanah suci, berangkatnya padi, pulangnya beras. Jangan berangkat padi, pulang padi, nggak ada perubahan. Nah, mesti ada perubahan spiritual, perubahan akhlak yang ditingkatkan.
kebaikan-kebaikan yang ditingkatkan sebelum dan setelah pulang dari tanah suci. Jadi Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan semua calon-calon jamaah haji kita ini insya Allah diberikan berkat pahala haji mabrur yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al haji mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ini nggak tahu lagi mau dibalas apa, ya udah balas surga. Tapi hati-hati Bapak Ibu, haji itu rawan, ibadah yang rawan dengan sifat riya, dengan sifat sombong. Mohon maaf, hati-hati. Itu penting. Haji itu rawan sekali adanya sifat riya dan sombong, sum'ah. Makanya kata Nabi SAW, jangan sampai ada sifat riya dan sum'ah dalam hati. Dilihat, dikatain sama orang. Kalau pulang haji nggak dipanggil haji, marah. Padahal haji itu, mohon maaf, haji itu gelar, bukan gelar, tapi itu pengingat. Makanya kalau nanti di tanah suci dipanggil ya haj atau ya hajjah, itu bukan gelar, itu pengingat bahwa Bapak ini haji loh. Haji loh, emosinya harus. Bapak ini haji loh, amin. Itu panggilan haji itu panggilan sebetulnya panggilan pengingat. Jangan diartikan sebagai panggilan gelar. Itulah pengingat kalau kita ini sudah sempurna Islam kita. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi lagi-lagi Allah katakan sempurnakan haji dan umrah lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tanah suci, orang nggak panggil haji, nggak panggil ibu aja, nggak usah marah. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar juga pernah haji, nggak ada tuh haji Abu Bakar, haji Umar, haji Utsman. Tapi haji itu adalah panggilan mengingat bahwa semestinya kita harus mampu mengendalikan emosi, semestinya kita harus mampu lebih bersyukur, semestinya kita harus mampu bersabar dengan apa yang menimpa kita. Maka Bapak Ibu, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kita doakan para calon-calon jamaah haji kita ini insya Allah mendapatkan haji yang mabrur, dan juga kepada Bapak Ibu yang mungkin tahun ini belum sempat berangkat ke tanah suci, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita semua untuk berkunjung ke tanah suci. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan sifat syukur dan sabar dalam hati kita. Ada dua sayap ini yang harus kita jaga sehingga insya Allah karir kita apapun yang kita lakukan, insya Allah kita bisa selamat dunia wal akhirat. Juga mudah-mudahan yang berangkat tanah suci menjadi haji yang mabrur, yang belum berangkat diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Jadikanlah para calon-calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini menjadi calon mereka haji yang mabrur, yang Engkau berikan balasan surga ya Allah. Amin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon. Amin. Tolonglah kami ya Allah, berikanlah kesempatan ya Allah kepada saudara-saudara Amin. agar segera berangkat berkunjung ke tanah suci. Amin. Amin ya Allah. Amin. Rasulullah di Madinah bertawaf di Ka'bah ya Allah, bersa'i dari Safa ke Marwah ya Allah. Amin. Ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Amin. menyembah dan hanya kepadamu lah kami
pertolongan. Amin. Amin. Tolonglah kami ya Allah, berikanlah rasa syukur dalam hati kami ya Allah. Amin ya Allah. Kami ya Allah, mensyukuri aktivitas kami ya Allah. Ya Allah, Amin. ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Allah. Tahu ya Allah, ketika kami lelah dalam bekerja di luar sana, banyak Amin. saudara yang lelah. Kami capek dalam bekerja di luar Amin. sana, banyak rekan-rekan kami yang justru capek mencari kerja. Oleh karena itu berikan kesyukuran, rasa syukur dalam hati kami ya Allah, dan rasa sabar dalam hati kami ya Allah dalam menjalani aktivitas kita kami sehari-hari ya Allah. Amin Ya ya Allah, Allah. ya Rahman, ya Rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, Amin ya Allah. dengan sesuatu Amin. yang halal ya Allah, jauhkan kami dari sesuatu yang haram. Amin. Ta'atika dan maksiatika ya Allah, jadikanlah kami Amin ya Allah. hamba yang taat kepadamu ya Allah, jauhkan kami Amin. ya Allah. Wa bi rahmatika amman siwaka ya Allah. Wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Wa nas'aluka ilman ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya Allah, wa rizqan wasi'an, yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang berkah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang sempat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ervin. Doanya untuk para calon jemaah haji dan juga doanya untuk kami yang belum mendapat panggilan ke Tanah Suci, semoga akan mendapat panggilan juga. Amin insyaallah. Baik, terima kasih atas sharing materinya, ilmunya. Ya insyaallah para hadirin yang hadir pada pagi ini masih lengkap sayapnya, sayap kiri kanannya. Sayap kanan syukur, sayap kiri sabar. Setiap tanggal 1 syukur, setiap diberi ujian bersabar. Baik, terima kasih atas doanya tadi. Maka sudah berakhirlah rangkaian acara kita, yaitu halal bihalal dan pelepasan jemaah haji tahun 2022. Saya Abdi Syah Ibrahim, mohon maaf atas segala silap dan salah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu untuk yang jamaah hajinya, Mas. Oh, baik. Silakan para jemaah haji jadi bantu Pak Karno untuk diambil fotonya. Silakan Pak. Ya, mau tunggu sebentar nih, mau di spotlight dulu yang jamaahnya. Mohon bersabar para calon jemaah haji. Ingat, saya kiri ya, sabar. sabar. Gimana Pak Karno? Apakah sudah? Ini kasihan para jemaah hajinya harus
Gimana Pak Karno? Ada yang bisa bantu Mas Adi ini? Kok saya nggak bisa spotlight kalian banyak ya? Oh, nggak apa-apa. Pak Karno, di screenshot aja all jemaah dan para hadirin yang hadir di Zoom ini, Pak Karno. Ada berapa slide ini? Oh, ada 13 slide. Oke, baik. Siap, pose pertama seperti apa Pak Karno? Pak Sal Sabil. Senyum saja. Baik. Baik. Senyum. Slide pertama. Oke, slide pertama sudah Pak Karno. Ya, yang kedua Pak Rizza, boleh. Slide kedua. Baik. Slide ketiga. Baik. Ini kok cuma satu yang tampil ya? Slide. Gimana Pak? Saya bantu screenshot all slide ini. Baik, sudah slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide ke-10. 11. Ya, nggak apa-apa, Pak. Terakhir, Nggak slide apa-apa. Yang 12. penting, ya betul. Ya, baik. Oke, foto sudah semua ya, Pak Kari. Baik, terima kasih. Paham, Pak. Cuman minta, ya mungkin nanti minta dibantu untuk yang perubahan WP secara yang book tadi ya, yang secara massal ya, Bu Erika, itu aja sih. Bapak Ibu dipersilakan untuk melanjutkan agenda masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.